Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar? Apa kabar orang baik? Sehat semua ya? Ketemu sama Mas Tuh di kesempatan hari ini edisi ke-9 Februari 2024. Tepatnya hari ini di hari Jumat. Tapi video ini syutingnya setelah live yang tadi teman-teman. Yang tanggal 8 kan Mas Tulus live tuh ngomongin soal firasatnya Cerondol atau apa yang disampaikan Cerondol ya. Jadi Mas Tulus bikin video lagi buat tayang hari Jumat. Karena hari Jumat itu Mas Tulus ada tidak seharian kegiatannya, tapi ada kegiatan yang saya lakukan, tetapi artinya takutnya nggak kekejar aja waktunya, sehingga saya buat videonya hari ini buat ditayangkan besok ya. Semoga berkenan ya saudaraku, walaupun nggak live, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Terima kasih banyak untuk support dan semangatnya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Wah, saya ngamuk rek goro-goro. Habis live ada yang komen, tadi siapa namanya ya? Tanjung apa gitu, Tanjung gitu. Kamu dukun ya gitu. Kakang itu ngono adine nesu. Wong di kayak ngandane sama dukun rasuke tadi dukun gitu ya. Aduh, Jan, susah ya kalau jadi Mas Tulus itu terlalu manis soalnya. Jadi tuh ya tadi yang saya bilang, kalau kata Mas Enggar tuh jangan apa makan Mas, melawan netizen tuh juga perlu tenaga katanya. Meladeni netizen apa-apa ngono aku baca Instagramnya. Wah, jangan, alhamdulillah ya. Nah, ini teman-teman yang harus kita tahu, semakin besar channel ini akan semakin besar juga orang yang pro dan kontra. Jadi makanya di setiap video awal saya sampaikan disclaimer-nya adalah teman-teman yang menonton silakan tonton, yang tidak suka silakan di skip. Kenapa saya bikin seperti itu? Ya untuk menghindari orang-orang seperti itu. Sing seneng ya alhamdulillah. Loh, siapa yang tadi bilang dukun-dukun itu kan belum tentu dia ngatain toh, tapi mungkin nanya, kok kontennya pertama nonton kontennya kayak gini, kamu dukun ya? Ya sebenarnya nggak salah juga dia nanya begitu, jadi teman-teman jangan dihujat ya. Wah, Mbak Yani langsung kayak mau ngegas, kamu nanya siapa? Wes aku mbien ya, kalau dulu aku masih suka yang sedih, suka nangis. Kalau sekarang sudah banyak belajar. Walaupun aku tanggapi, aku ya wes mlebu kiwa metu tangan. Kecuali memang itu kritik yang bener buat saya, baru saya pakai buat memperbaiki diri. Kalau saya sih gitu ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya ya teman-teman. Yang pasti harus selalu semangat, berpikir positif, berprasangka baik terhadap apapun. Maaf ya Mas Tulus, mari live
sarapan terus syuting maneh iki. Menyiasati waktu biar besok nggak keburu-buru, biar teman-teman bisa ke-cover semuanya ya. Sehat-sehat ya semuanya saudaraku, dalam dan juga luar negeri, yang baru atau yang sudah lama, salam kenal kalau yang baru, yang sudah lama atau yang baru kalau sudah nonton tapi belum subscribe, support Mas Tulus dengan di-subscribe, loncengnya dihidupkan, like-nya dulu ganteng, cantik. Sudah, matur nuwun. Yang pencet tombol like sama pencet tombol share, mudah-mudahan juga murah rezekinya, amin. Yang jangan skip iklan, yang tidak skip iklan ya, terima kasih. Yang sudah tidak skip iklan pendek, terima kasih. Yang mau nyawer, ada tombol terima kasih di bawah video atau super thanks yang buat kalian manfaatkan buat nyawer. Terima kasih banyak. Pokoknya yang support Mas Tulus dengan subscribe, dengan sudah like, bantu share, tidak skip iklan yang pendek, saya terima kasih sekali ya. Doain Mas Tulus lah ya, ada keajaiban bulan ini bisa gajian. Saya tuh udah nunggu berapa bulan teman-teman. Saya sudah nunggu 3 bulan. Makanya saya tadi curhat, takutnya nanti ada yang hujat ya. Saya sudah nunggu 3 bulan, kalau nggak gajian juga kurang dikit banget. Kurang dikit sekali. Untuk capai $100 tuh kurang dikit banget. Makanya saya bilang 3 bulan nungguin gak gajian-gajian. Udah mau gajian, teman-teman nih pas bagian minggu-minggu terakhir ini di awal-awal Februari, kalian tuh melempem, cuman jarang like, jarang cip iklan. Jadi akhirnya apa, Mas Tulus ya di skip dulu sama YouTube karena ketertarikan kalian nonton itu banyak, tapi untuk feedback dari kalian ke kontennya itu tidak terlalu banyak, sehingga ini berakibat kalau Mas Tulus nggak gajian di bulan ini. Apakah sedih? Tidak. Saya mau susah mau senang, badan saya tetap gendut ya. Jadi tetap harus semangat teman-teman weh. Bar gawe konten nangis-nangis, bar mangan saiki wis seger meneh. Ya alhamdulillah toh. Dadi Mas Tulus ki ya mumet wong urip ki ya nek mumete. Tapi saya nikmati hidup saya untuk sukacita. Jadi ya mudah-mudahan sukacita saya juga perlambang kebaikan juga buat saya. Amin. Jangan lupa semangatnya juga sampai ke teman-teman semua ya. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai masalahnya. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang semoga Allah izinkan lunas. Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Yang lagi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang sedang kurang baik keadaannya, pekerjaan, kesehatan, segala halnya semoga segera membaik. Amin. Yang sudah baik semoga selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun sederek, terima kasih banyak ya untuk semangatnya kalian yang juga sampai menyemangati saya. Apa yang mau dibahas Mas Tulus hari ini? Sesuai request teman-teman, saya bahas terkait dengan firasat yang saya rasakan beberapa hari belakangan. Apa saja firasatnya? Saya sudah sampaikan di video sebelumnya. Saya merasa kesedihan saya luar biasa, kemudian juga ada rasa goncangan, kemudian hawa panas yang luar biasa. Saya sempat ngobrol dengan Eyang, alhamdulillah sudah ngobrol, sudah minta pendapat, dan penyampaian beliau ternyata menurut saya juga bisa kita jadikan bahan untuk warning kewaspadaan kita. Apa sajakah yang Mas Tulus rasakan dan apa menurut Eyang hasil pandangan Eyang terkait dengan firasat saya? Nanti saya ulas lebih jauh lagi teman-teman ya. Ini hari Jumat saudaraku, karena videonya akan tayang hari Jumat maksudnya ya. Teman-teman yang lagi nonton video ini pas hari Jumat, yang mungkin sedang berkelimpahan rezeki, yang pertama saya minta teman-teman mengaminkan doa saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita di Jumat akhir Februari 2024. Allah izinkan ada, amin. Kemudian sedekah nasi boxnya Allah izinkan jumlahnya sebanyak-banyaknya, amin. Dan semoga Allah izinkan sedekah bumi untuk Jogja yang kita dahulukan, semoga segera Allah izinkan terkumpul dananya dan Allah bantu, Allah kabul untuk segera terlaksana, amin ya Allah. Matur nuwun aminnya saudaraku. Nah teman-teman yang masih pengen bantu, caranya cek kolom deskripsi, transfernya Rp12.000 kalau buat nasi box ya, minimalnya 12.000, selebihnya terserah. Kalau untuk sedekah nasi box ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Kalau buat sedekah bumi di kolom komentar biasanya Mas Tulus sematkan paling atas, ada rekening Permata atas namanya juga Tulus Rianto, nggak ada minimal maksimal. Minimal Rp1.000 pun juga Mas Tulus terima ya. Silahkan cek di kolom komentar.
Matur nuwun, terima kasih banyak. Yang mungkin seperti ini, Mas Tulus. Kalau yang dari luar negeri ya, mbak-mbak TKW, TKI kita kan kadang-kadang kalau transfer, saya ke satu rekening aja ya Mas Tulus, soalnya ribet, nanti tolong dibagi. Boleh, teman-teman misalnya saya transfernya ke nasi box nih, misalnya 1 juta. 500-nya buat nasi box, 500-nya buat sedekah bumi. Teman-teman boleh konfirmasinya seperti itu. Asal ada konfirmasi. Kalau tidak ada konfirmasi, dana yang masuk ke rekening nasi box ya buat nasi box. Kecuali teman-teman, Mas tadi saya transfer 150 buat nasi box ya, 50 buat sedekah bumi. Mungkin saya akan pindahkan, saya akan pisahkan. Seperti itu ya, untuk menghemat biaya. Kalau mungkin teman-teman mau sedekah dua-duanya langsung, ya boleh. Gak apa-apa, tapi harus konfirmasi, nggih. Matur nuwun, terima kasih banyak. Bismillah, saya doakan teman-teman yang sudah bantu sedekah nasi box, sedekah bumi, mudah-mudahan ento icul rezeki sing luwih berkah melimpah, amin. Dapat tukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Semoga juga sedekahnya jenengan jadi media pendorong doa untuk hajat jenengan segera Allah kabul, amin. Semoga sedekahnya jenengan juga jadi media tolak bala dari sesuatu yang kurang baik untuk jenengan dan juga keluarga. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Yang pesan minyak bidara, stoknya masih banyak. Silahkan DM ke nomor WhatsApp yang di 0857. Sebutkan nama dan juga alamat lengkap, nomor HP penerima, nama penerimanya juga jangan lupa ya. Teman-teman kalau penasaran tonton dulu video Mas Tulus lagi packing. Dicek manfaatnya, khasiatnya, berapa mili, harganya berapa. Baru langsung WhatsApp-nya to the point. Mas Tulus, saya pesan 3, alamatnya ini, nomor HP-nya ini. Seperti itu nggih. Matur nuwun yang sudah pesan semoga segera sampai. Amin. Yang sudah pesan semoga cocok jodoh dadi tombo. Amin. Semoga tombone teko lorone lunga kersane Gusti Allah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun nggih rek. Terima kasih banyak. Jangan lupa selalu semangat. Aduh. Tetap 10 menit rek opening. Wes ya, jangan dihujat lagi ya, kelamaan ya. Oke, teman-teman, jujur saya itu kalau mendekati tanggal-tanggal 10 ya semangat pengen fokus untuk apa ya, mikirin kehidupan aja gitu loh. Karena sekarang kan lagi musim banyak orang sakit ya. Banyak teman-teman kita yang mengalami kendala sakit dan anggota masa kita yang punya anak balita itu sekarang semuanya sedang dalam kondisi demam atau sakit semua dan memang sedang musim sakit. Jadi awalnya firasat yang saya rasakan ini tidak terlalu saya tanggapi karena menurut saya juga nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik aja, semuanya pas-pas saja, semuanya sesuai pada porsinya. Saya selalu seperti itu. Kenapa? Karena saya pikir kalau misalnya saya mau berprasangka ke hal-hal yang buruk-buruk, saya rasa kita sudah dikepung dengan sesuatu yang kurang baik ya. Beberapa kali kita mengalami tekanan-tekanan yang sudah saya rasakan ini juga kita lihat dengan nyata loh. Musibah-musibah yang terjadi bahkan menjelang Pilpres kita sudah tahu. Ternyata setelah saya obrolin sama Eyang, apa yang saya rasakan ini ternyata merupakan masih sebagai simbol ya. Masih sebagai simbol terkait dengan akan terjadinya sesuatu. Apa yang Mas Tulus rasakan? Oke, yang pertama, saya merasa sedih yang luar biasa. Ketika mendengar suara hujan atau gampang kecentok. Kalau bahasanya mama aku tuh gampang kecentok. Gampang jatuh air matanya ya. Makanya di video yang ini tadi live sebelum saya syuting yang ini. Wah aku kis mati-matian nahan air mataku rek. Sumpah. Aku tuh sudah sek-segan dari pas habis zuhur si Corondol cerita. Rasanya kayak sek-segan. Tambah lagi beberapa video yang dikirimin Mas Diemba itu. Ya itu berita yang dia share. Tapi aku orangnya kan gak tegaan ya. Aku orangnya cengeng jadi tambah sedih. Rasanya tuh makin menjadi gitu loh. Ketika Corondol bilang seperti itu saya rasanya makin sedih lagi. Dan beberapa hari belakangan ini juga kan saya kan sedang lagi seneng-senengnya upload masak. Misalnya masak saya upload ke Instagram, ke history YouTube ya. Saya juga suka buat postingan-postingan terkait dengan apa yang saya masak hari ini itu. Aku juga lagi kenceng-kencengnya nih sekarang ya. Lagi kenceng-kencengnya aku dihujat sama netizen. Bajuku gak pernah ganti lah, masaknya makanan yang biasa lah, makanan-makanan kampung lah. Jadi banyak banget hal-hal yang mereka sampaikan ke aku. Jadi aku rasa oke, aku sedih mungkin
banyak hal yang sedang aku pikirkan, jadi aku nggak mau terlalu fokus ke situ. Awalnya ternyata setelah diobrolin sama Eyang, artinya pertanda yang kurang baik. Sedih yang luar biasa, kemudian rasa goncangan yang tidak terlalu besar. Ternyata goncangan gini teman-teman, rasa berguncang ini juga bisa kita pelajari ya. Rasa goncang yang besar dengan rasa goncang yang kecil ini, ternyata kalau disampaikan Eyang justru lebih bahaya rasa goncangan yang tidak terlalu besar. Apa itu? Nanti kita jelaskan. Kemudian rasa yang terakhir yang saya rasakan adalah hawa panas meskipun sedang dalam kondisi hujan. Hawa panas di tubuh saya itu nggak hilang-hilang, rasanya kayak malah semruwomong. Kayak sekarang aja saya AC nyala, kipas nyala, padahal Jakarta sedang gerimis. Ini juga hal yang bagi saya cukup nyeleneh. Ternyata semuanya ada artinya teman-teman. Ya, yang pertama dulu kita bahas apa pendapat yang terkait dengan rasa sedih saya yang luar biasa. Ternyata rasa sedih saya yang luar biasa ini merupakan salah satu residua energi atau sama kayak pancaran firasat yang disampaikan alam kepada saya dan saya bisa menerima itu, tapi dengan versi saya yang luar biasa sedih ternyata akan banyaknya orang yang meninggal dalam tanda kutip karena kejadian musibah dan juga insiden, atau akan banyaknya tumbal dari musibah kah, dari kecelakaan kah, dari beberapa hal yang bisa saja terjadi sampai merenggut nyawa orang lain. Ini yang saya baca, ini yang saya perhatikan dari yang saya cerna atau dari yang saya hitung. Ini beberapa hal di antaranya. Dan penyampaian Eyang adalah rasa sedihmu tadi juga perlambang air yang cukup banyak. Jadi teman-teman masih harus hati-hati. Saya sih tidak bisa mengartikan secara detail ya air mata saya itu apa gitu. Jadi kayak saya tuh lagi ngulek apa gitu ya. Kan sekarang tuh Mas Wardi kan kalau jalan pas hujan-hujan ya. Kadang-kadang namanya saya ini sejelek-jeleknya kakak. Saya itu merasa kalau saya itu sudah orang tua tunggal kan buat Mas Wardi. Bungsunya cuma jadi kadang-kadang kalau pas lagi di jalan, pas lagi hujan itu, saya lagi diem makan aja saya tiba-tiba netesin air mata karena saya pikir, ya Allah saya makan ini adikku di jalan tuh. Air mataku sudah ngembeng lagi. Jadi kadang-kadang aku tuh mikirin teman-temanku yang jualan, nggak usah adikku. Teman-temanku yang jualan di pinggir jalan gitu ya, hujan gitu. Tak tangisi re, aku kira ngomong aneh. Kadang-kadang aku tuh susah orangnya. Satu udah memang cengeng ya, terus Corondol tuh cerita, wah malah nangis meneh. Corondol cerita apa anak kecil banyak yang meninggal di air gitu-gitu tuh malah makin sedih gitu loh. Malah yang terakhir tuh kayak dikasih gambaran anak tadi sesak nafas bukan karena air tapi karena lumpur apa enggak. Sakit hati aku nontonnya, kalau aku bisa nolong ya aku tolong gitu. Jadi sakit hatinya Corondol itu juga nyampe ke aku, sakit hati sama dirinya sendiri karena tidak berguna buat bantu orang gitu loh. Itu juga udah memang orangnya cengengan, wonge gampang kerosoan, ya istilahnya gitu, soyo meneh, jadi kayak makin jadi gitu loh. Biasanya sih aku nggak terlalu yang, ya namanya anak nyari rezeki, nyari duit, kalau saya kan kadang-kadang adikku, pokoknya mau dapat duit, nggak dapat duit, yang penting kamu jalan melangkah, karena itu yang diajarkan orang tua saya. Kamu selama mau keluar melangkah cari rezeki, Allah akan berikan rezeki. Semut aja dikasih makan, masa kamu enggak? Saya ingat betul itu yang disampaikan orang tua saya. Ibuku tuh selalu mengatakan seperti itu. Ojo males, ojo putus semangat, yang penting kudu metu. Pokoknya keluar dari rumah untuk cari rezeki itu insya Allah akan dapat rezeki. Itu yang disampaikan ibu saya gitu loh. Karena dulu kami tuh tinggal di dekat pasar. Jadi kalau misalnya kami nggak ada yang dimasak pun, kalau kami nggak punya uang, kami masih cari sayuran-sayuran yang maaf yang sudah layu masih kita bisa bawa pulang buat kita makan. Istilah mamaku tuh sebenarnya seperti itu. Jadi kayak aku tuh sedih-sedih ngeliatin kalau pas hujan tuh adikku di jalan ya lagi berhenti di SPBU, kali dia di dalam mobil lagi makan loh, itu di kepalaku udah nongol semua. Wes ngono tambah sedih meneh, ternyata sedih atau air mata yang keluar secara tiba-tiba, terkadang tanpa sebab, lagi ngulek cabe mikirne Wardi neng dalan nyetir udan-udan macet tah neng ngendi langsung keluar sendiri air matanya. Ternyata tuh sumber
dari rasa sebuah musibah yang diprakarsai oleh air, teman-teman. Jadi masih harus mewaspadai terkait dengan musibah air ya. Untuk kadar hujan kan memang Februari cukup tinggi, teman-teman. Jadi musibah yang berhubungan dengan air ini juga akan sangat banyak, terkait juga dengan akan banyaknya tumbal yang terjadi atau tumbal yang akan menjadi apa ya, korban di balik rasa sedihnya saya tuh. Ternyata kayak mau ada wafatnya banyak orang terkait dengan musibah, entah ini kecelakaan, entah ini juga pokoknya musibah, entah musibah air tadi juga jadi simbol banyaknya orang yang akan meninggal atau menjadi tumbal, juga saya tidak paham terkait dengan, tapi intinya rasa sedih atau duka saya ini ternyata adalah rasa lelayu kalau bahasanya Eyang itu, atau kabar duka yang yang disampaikan alam ke saya terkait akan banyaknya orang yang menjadi tumbal. Itu yang pertama. Kemudian rasa terguncangnya saya yang tidak terlalu terasa tapi kadang-kadang masih mengganggu saya juga. Kalau biasanya kan ekstrim nih, goyang, goncang. Ini tuh kayak yang cuma sebentar tapi nggak terlalu ini, terus kok goyang ya? Kayak sadar tapi diam lagi, terus goyang lagi, dan ini tidak terlalu signifikan. Rasa goyangannya tidak selalu signifikan, dan ternyata yang disampaikan Eyang ini justru pertanda bahaya ketika goncangan yang saya rasakan itu tidak terlalu besar atau terlalu tinggi. Kamu kok nggak makan, Dek? Nah, ini juga salah satu hal yang memang menurut saya, bagi saya justru tidak, kok firasatnya nggak terlalu goncangannya kuat, tapi menurut Eyang justru berbahaya. Karena memang setelah dicerna, coba kamu hitung lagi kemarin yang kamu hitung. Betul teman-teman, jadi Februari ini, ya di bulan Februari ini, tuh goyang lagi badanku, Rek. Februari ini gempa-gempanya itu adalah gempa-gempa kecil, ya. Nah, yang dimaksudkan Eyang di sini berbahaya, gempanya ini kecil tetapi tidak terlalu banyak, gempa yang berpusat di lautan, alias gempanya gempa dangkal yang terjadi di darat. Ini bahaya. Gempa dangkal Sumedang kita sudah tahu ya, kekuatan gempanya tidak besar, tapi karena dangkal kerusakannya luar biasa. Ini kenapa Eyang bilang firasatmu terkait dengan gempamu yang goyangan badanmu yang tidak terlalu kencang itu merupakan pertanda kurang baik. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Tapi dari versinya Eyang, penyampaian beliau terkait dengan goyanganku yang tidak tergoncangan di badanku yang tidak terlalu terasa tadi merupakan dampak dari akan adanya gempa, tetapi dengan kadar yang tidak besar, tetapi lagi di kondisi yang dangkal. Menurut saya ini lumayan berbahaya. Menurut saya ini lumayan perlu kita jadikan kehati-hatian. Jadi Eyang menyampaikan akan banyaknya gempa-gempa dangkal yang terjadi secara darat lah istilahnya. Kita kan banyak sekarang melihat gempa kemarin di laut mana, di dasar laut mana, kedalamannya tinggi ya. Ini akan dalam tanda kutipnya gempanya gempa darat, dan aku lebih cenderung kalau didominankan di tanggal genap atau tanggal ganjil, kalau dari hitungan aku tuh tanggal ganjil paling banyak gempa di bulan ini. Kalau dari hitunganku ya, teman-teman, aku bisa salah ya. Dan gempanya itu tidak gempa tebal, tapi gempa dangkal. Tidak besar, tapi gempa dangkal yang amit-amit bisa jadi kerusakan besar. Ini yang disampaikan Eyang Lukito. Jadi hati-hati teman-teman. Walaupun gempanya, goncangannya tidak besar, tapi karena dangkal dan terjadi di darat pusatnya bukan di laut, akan menjadi momen banyaknya kerusakan, banyaknya efek dari kejadian gempa tersebut, karena posisinya adalah gempa dangkal, dan terjadinya kalau yang disampaikan Eyang Lukito akan terjadi di tempat yang banyak perkampungannya, banyak rumahnya, banyak orang tinggal. Jadi
firasat ini mengarahkan kita, mengarahkan saya pribadi untuk mengetahui atau merasakan bahwa ada ancaman gempa-gempa dangkal yang akan satu, kita sudah lihat di awal bahwa ada kemungkinan kejadian musibah entah apapun itu yang akan menimbulkan korban jiwa cukup banyak. Yang kedua, kalau terjadi di tempat yang banyak masyarakatnya dengan skala dangkal akan banyak kerusakan atau mungkin akan banyak orang yang jadi korban terkait dengan gempa dangkal tadi. Ini hal yang harus kalian pahami. Menurut Eyang, ya. Itu yang disampaikan Eyang, rasa goncangan yang tidak besar kalau terjadinya di darat ternyata justru lebih bahaya. Aku sih nggak tahu ya apa emang benar pikiranku seperti ini, tapi ini yang aku terima. Ini yang aku terima dari yang disampaikan Eyang terkait dengan rasa bahaya yang ketika gempanya dangkal terjadi di darat. Maksudnya gempa darat ini adalah terjadinya tidak di dalam laut ya teman-teman. Pusat gempanya tidak di dalam laut. Dan kita tahu di atas negara kita, di atas bumi kita Nusantara ini banyak sekali sesar-sesar yang ada yang tidak selalu berada di laut. Itu yang harus kita tahu ya. Sesar Sumedang, sesar Lembang, dan lain sebagainya ini semua juga sudah disampaikan oleh para ahli. Jadi naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, hanya sekedar firasat saja, dan mudah-mudahan nggak ada. Hari ini tuh aku dengar tadi dapat info ada gempa dangkal di Sukabumi sampai ke Cianjur, kemudian ada kejadian kecelakaan salah satu bus di daerah Jawa mana gitu yang terjun ke jurang ya hari ini ya. Tanggal 8 ya teman-teman, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada korban. Kalau setuju nanti kita bahas di next video ya. Nanti tulisnya Mas Tulus setuju bahas kecelakaan tanggal 8. Intuisinya kurang bagus. Nanti kalau teman-teman setuju kita bahas di next video, tulis di kolom komentar seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah kenapa hawa panas ini datang ketika kita sedang musim hujan atau sedang dingin. Atau saya simpelnya saya menghidupkan AC dalam kondisi yang sedang hujan, tapi saya tidak merasa kedinginan, tapi saya merasa gerah. Awalnya gerahnya ini bukan gerah berkeringat, tapi sekarang makin kesini gerah tapi berkeringat. Nih badannya Mas Tulus. Ya, gerah tapi berkeringat. Kalau awalnya hawa panas yang saya maksudkan di sini adalah cuman ngelekep atau hawa yang keluar dari badan tuh seakan-akan hawanya panas seperti itu, tapi tidak demam ya. Rasanya seperti itu. Dan badan tuh kayak gelisah gitu, kayak sumuk-sumuk semromong kayak arep ngamuk gitu loh. Rasanya tuh kayak gitu kalau pas lagi gerah. Kemudian yang firasat yang terakhir ternyata adalah sebuah, nah iki kok ya malah melu-melu meneh iki. Terkait dengan aktivitas gunung katanya ya. Dan aktivitas gunung sekarang yang sedang aktif ini juga akan mempengaruhi tubuh kalian, bukan hanya saya yang disampaikan yang Lukito, banyak anak-anak yang juga akan merasakan, anak-anak yang punya kelebihan, yang Allah berikan kelebihan dalam hal kelebihan terkait dengan ya IndiHome dan lain sebagainya, punya firasat dan lain sebagainya, kalian juga akan merasakan hal gerah yang sama. Dan yang aku paling takutkan adalah ketika yang bilang bahwa akan adanya gunung yang akan bangun lagi setelah lama tidur. Ini yang masih jadi pertanyaan buat aku. Jadi hawa panasnya ini merupakan simbol dari erupsinya gunung-gunung di Indonesia yang mungkin dalam kadar hujan yang cukup tinggi masih panas, masih erupsi. Dengan di tempat lain sudah banyak banjir bandang, air cukup melimpah, tapi masih dengan kadar erupsi yang tinggi. Dan yang aku garis bawahi di sini adalah satu hal yang masih bilang waspadai gunung yang sudah lama tidur, tiba-tiba gunung itu bisa diidentifikasi bangun dari tidurnya. Wallahu alam, saya nggak tahu di daerah mana, gunung apa saya tidak tahu, tetapi tetap harus hati-hati. Ya, mudah-mudahan nanti para ahli ada yang bisa nonton video ini, terus mereka bisa ngecek gunung-gunung yang tadinya aktif kemudian tidur, bisa dicek lagi, siapa tahu diam-diam ternyata ada aktivitas vulkanik yang masih aktif tetapi tidak terpantau selama ini. Mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi kalau amit-amit mau ada sesuatu, ya mudah-mudahan bisa tertanggulangi. Nah ini juga disampaikan sama Curondol, gunung-gunung yang kemarin sudah sempat aktif, sangat mungkin untuk kembali aktif teman-teman dalam waktu dekat menjelang Pilpres. Aku nggak tahu kenapa
kok gunung-gunung juga ikut bergejolak ya menjelang pilpres, ada apa ya? Mudah-mudahan hal-hal baik ya teman-teman. Oke, terima kasih. Itu hasil obrolan saya dengan yang saya sampaikan ke teman-teman. Mudah-mudahan jadi bahan pembelajaran. Ada hal baik yang bisa kalian ambil dari yang saya sampaikan hari ini. Ingat, saya hanya melihat firasatnya dan saya tidak pernah membenarkan apa yang saya sampaikan ya. Suka ditonton, tidak suka di-skip, nggak usah menghujat. Wis paling simple, blokir, wis paling aman ya. Jadi teman-teman nggak akan nonton kontennya Mas Tulus lagi ya. Buat yang suka alhamdulillah, yang tidak suka juga alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur. Kalau terkesan saya keminter sok gurui, saya minta maaf karena maksud dan tujuan saya tidak di situ ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Amin. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Teman-teman yang saat ini mungkin belum dapat kerjaan semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Kerjaannya awet. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, pengen ngangkat derajat keluarganya, pengen menjadi orang yang manfaat buat orang-orang sekitar kita, pengen naik haji, pengen umroh, saya doakan hajat-hajat baik jenengan segera Allah kabul, amin. Yang sedang merintis usaha, saya doakan usahanya lancar. Yang dagang semoga laris manis, amin. Yang sedang jual aset, semoga asetnya segera terjual, nggih. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak teman-teman. Mumpung hari Jumat ya, ini banyak yang nonton akhir video. Jangan lupa dibantu sedekahnya biar makin berkah ya. Terima kasih Mas Tulus, pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, jangan lupa semangat untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.